Bagi kalian yang nonton, pernah nggak sih kalian merasa kecewa karena postingan kalian itu di like sedikit, terus yang nonton juga sedikit, atau justru merasa hebat karena banyak pujian dengan banyaknya komen, like gitu. Nah, itulah yang akan kita bedah pada talk show kali ini. Apakah validasi itu penting atau perlahan merusak mental kita? Dua sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Dua Sisi. Saya Humaira selaku host pada kali ini dan ada beberapa narasumber. Yang pertama itu ada Aulia, ada Salma, ada Nia, dan ada Putri. Halo semuanya. Nah, topik pembahasan kali ini tuh kita membahas tentang validasi di media sosial itu butuh atau hanya racun bagi kita. Bagi kalian yang nonton, pernah nggak sih kalian merasa kecewa karena postingan kalian itu di like sedikit, terus yang nonton juga sedikit, atau justru merasa hebat karena banyak pujian dengan banyaknya komen, like gitu. Nah, itulah yang akan kita bedah pada talk show kali ini. Apakah validasi itu penting atau perlahan merusak mental kita? Oke, dari sisi butuhnya dulu ya, mungkin untuk pertanyaannya para narasumber. Sebagai kalian yang sebagai mahasiswa aktif di media sosial itu, menurut kalian kapan sih validasi itu butuh? Apakah misalnya ketika kalian membangun branding atau cari relasi atau hanya sekedar hiburan aja gitu? Gimana? Mungkin dari Putri? Oke, dari aku pribadi mungkin kalau misalkan saat kita butuh validasi, sepertinya kalau misalkan kita lagi down biasanya kan butuh validasi. Ada beberapa orang yang berani meng-up atau men-share di sosial media tentang masalah-masalah hidupnya. Biasanya kan adalah beberapa selebgram yang berani gitu. Nah, di situ pastinya kita melihat langsung bahwa mereka tuh butuh validasi, butuh dukungan gitu. Tapi kalau misalkan dalam postingan biasanya tuh memang karena kita melihat bukan mengalami, tapi kalau misalkan mengalami sendiri, pastinya kalau misalkan kita memposting terus kita di like orang, terus kayak dikomentari afirmasi yang positif, pasti kan lebih bahagia gitu. Terus kalau misalkan ada kritikan yang negatif, biasanya itu dibaca, terus ada beberapa orang juga yang menghapus atau nge-take down komentar tersebut, karena kan itu bagi yang punya akun apa kayak buat evaluasi dirinya, terus nanti setelah dia ngebaca buat evaluasi baru dihapus gitu biasanya. Jadi kalau misalkan untuk butuh validasi sendiri terkadang butuh, tapi terkadang kalau misalkan udah too much, jadi misalkan dia terbiasa untuk divalidasi terus, banyak yang nge-like, tapi di saat dia ngepost sesuatu ternyata tidak ada yang nge-like sama sekali, itu tuh kayak kita tuh langsung merasa hampa, kayak apakah di postingan kali ini ada sesuatu hal yang tidak disukai atau ada kesalahan, misalnya gitu. Jadi kita merasa bersalah, makanya ujung-ujungnya kita jadi ngerasa canggung buat ngepost sesuatu di akun kita sendiri. Nah gitu menurut aku, nggak tahu buat yang lain. Oke, itu tanggapan dari Putri. Mungkin dari narasumber atau teman-teman yang lain ada pendapatnya. Silahkan. Menurutku pribadi, validasi di medsos tuh bisa jadi butuh kalau dimanfaatkan dengan tujuan yang jelas dan sehat. Sehat di sini tuh maksudnya mendorong perubahan positif buat diri sendiri. Nah, misalnya nih ketika ngebangun branding di medsos sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, tentunya dengan nge-branding diri sebagai mahasiswa yang aktif organisasi itu pasti sering posting foto ataupun video kan yang berkaitan dengan pencapaian dari organisasi yang diikuti. Yang mana nantinya pasti akan ada interaksi, misalnya aja kayak like ataupun komen yang pastinya isinya beragam. Ada mungkin sekedar pujian ataupun dukungan. Nah, dari
komen positif itu kan tentunya bisa memberikan dampak bagi diri kita kan, kayak oh ternyata masih ada loh yang ngedukung aku. Nah kayak itu. Tapi harus digarisbawahi kalau validasi itu tuh nggak menentukan nilai diri kita. Itu sih dari aku. Oke, berarti berbeda perspektif nih ya. Kalau dari Salma itu ketika membangun branding gitu. Kalau dari Putri itu ketika merasa down atau kayak mencari itulah penyemangat lah ke media sosial gitu. Oke, selanjutnya itu ada nggak sih pengalaman pribadi kalian di mana dari medsos itu membuat kalian percaya diri atau termotivasi? Kalau aku ya biasanya aku tuh biasanya lihat yang kita sering gak sih yang scroll di Instagram atau TikTok yang di FYP brand Instagram. Nah itu kan biasanya kan kita lihat postingan orang, entah itu pencapaiannya, entah itu rewardnya dalam bentuk barang ataupun kenaikan jabatan dan segala macam. Nah itu bikin kita yang kita yang ada di titik ini tuh ngerasa kayak oh dia aja bisa loh, kenapa gue enggak gitu loh. Jadi itu tuh bikin kita tuh jadi termotivasi, kita tuh kayak gue harus bisa sih loh, dia aja bisa gitu, kenapa gue enggak gitu. Kalau dari gue sih gitu ya, kebiasaan gue pribadi ya itu. Nggak tahu ya kalau yang lain. Oke. Yang lain? Aku sependapat sih sama Aulia, kayak banyak kan anak-anak muda sekarang tuh lebih ke digital sih, kayak karena sekarang tuh apa-apa ya kita di medsos, apa-apa tuh di IG, di TikTok, bahkan berita pun aku pribadi jujur aku nggak pernah baca di web langsung berita, tapi aku tuh taunya dari TikTok, tahu dari itu. Jadi kayak medsos tuh emang kalau kita benar, kita tuh bisa jadiin itu motivasi buat kita berguna bagi orang lain, entah kita ngupload video pendek yang atau apa. Itu menurut aku pribadi emang tergantung diri kita lagi gitu. Nah, mau termotivasi dari postingan orang atau malah kita jadi insecure. Kayak, duh dia bisa kayak gini, aku kapan ya bisa kayak gitu. Jadi kayak pendapat aku jadiin itu tuh motivasi, bukan sebagai ajang perlombaan kayak Betul. duh dia bisa di umur segitu dia udah bisa, aku di umur segini belum bisa ngapa-ngapain loh gitu. Jadi jadikanlah buat motivasi gitu. Dari aku itu aja sih. Berarti bagaimana cara kita kembali memilih memilih bahwa dan buat kitanya itu membuat kita termotivasi atau Malah insecure. Iya, malah kita insecure. Jadi dari kitanya yang memilih Mau dibawa kemana, nanggapinnya tuh mau ke arah mana gitu, positif atau justru jadi negatif untuk kita sendiri gitu. Yes. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari sisi racunnya ya buat kita. Boleh. Ketika kalian memposting atau menyebarkan hal-hal gitu kan di media sosial kalian, terus kalian pernah nggak sih ngerasa insecure melihat postingan orang tuh banyak like, berbeda dengan kita yang udah berhari-hari ya like-nya segitu-gitu aja gitu, sedangkan orang yang baru beberapa menit atau bahkan berapa detik pun like-nya sudah banyak, padahal ya konten atau videonya ya kurang lebih aja dengan kita gitu. Nah, kaitannya atau jenisnya gitu. Nah, menurut kalian gimana? Pernah nggak kalian merasakan gitu? Mungkin dari Kak Putri dulu. Kalau menurut aku, kita kan biasanya kalau misalkan memposting sesuatu pasti ada niat awalnya. Iya. Seperti yang kita pelajari, kalau misalkan kita membuat sesuatu, memposting di media kan pasti ada mukaddimahnya, ada seperti yang sekarang kita harus membuat latar belakang, mempersiapkan tempat segala macam. Jadi otomatis niat awalnya kan ada. Jadi kalau misalkan di saat kita dikala itu kita mendapatkan sesuatu hal yang menurun, harusnya kita ingat kalau misalkan sebelum kita memposting atau memulai membuat Instagram itu tujuannya buat apa gitu. Jadi biar tidak patah semangat, tapi
wajar, manusiawi kalau misalkan kita bosan. Karena kita kuliah juga kadang bosan, kadang jenuh, walaupun dikala kita jenuh tuh sebenarnya kita lagi gacor-gacornya, lagi kalau orang lihat tuh mantep banget lah gitu. Tapi kan pada saat itu kita di fase yang jenuh karena kita merasa sudah menjalani dalam setahun atau lebih daripada setahun, tapi kok kayak jenuh ya, kok kita merasa sepi di tengah keramaian gitu. Jadi balik lagi ke niat awal. Kalau misalkan dari yang lain, mungkin dari Kak Aul atau Salma atau Nia. Kalau dari aku, boleh apa pertanyaannya tadi? Merasa kayak intinya kayak membeda-bedakan lah postingan sendiri dengan orang lain, kayak orang padahal sama padahal sama aja. Jujur karena aku jarang kayak ngupload, dan aku tuh aktifnya cuma di akun second. Kalau akun first tuh jarang. Gen Z banget Iya. ya. Aku tuh tipikal bukan orang yang kayak, kalau ada kan sebagian orang tuh kalau ikut organisasi ya emang apa sih, kayak branding di organisasi itu tuh emang benar-benar dibangun di akun firstnya. Kalau aku enggak, ya aku aktif di akun second gitu. Tapi aku pernah dengar podcast di situ tuh Kadam Sidik, beliau tuh bilang gini, beliau tuh kan kayak pendakwah. Terus awalnya niat beliau untuk bikin konten-konten kayak dakwah pendek itu tuh, beliau mau berbagi lah, kayak berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kayak gitu. Terus lama-kelamaan karena emang beliau ini sudah, siapa sih yang nggak tahu beliau gitu, nah kalau untuk kita gitu, beliau dapat like banyak, dapat komen banyak, terus beliau merasa semangat dong, kayak manusiawi lah, kayak like-nya banyak nih, wah aku bakalan rajin nih ngupload lagi gitu. Terus ketika ada satu waktu beliau tuh menurun like-nya atau apa, aku lupa, pokoknya menurun lah algoritmanya di situ. Terus beliau kayak ngerasa, kok menurun ya, terus semangat beliau tuh juga menurun gitu. Nah terus beliau evaluasi bahwa kenapa aku semangatku untuk mengupload video menurun cuman karena like-nya kurang atau komennya kurang, padahal kan niat baikku nih, niat awalku aku cuman mau berbagi gitu. Nah terus jadi menurut aku kalau kayak gitu tuh emang manusiawi, kalau kita ngupload tuh kita butuh komen, kita mau like, tapi tuh balik lagi gitu. Nah kita harus ingat niat awal kita tuh apa, kayak gitu sih menurut aku. Kayak tujuan kita awalnya tuh apa, jangan sampai tujuan awal kita nih yang awalnya baik nih akhirnya belok ke negatif karena ya racun itu tadi, kayak kita harus di like, kita harus di komen baik-baik gitu. Dari aku itu aja sih. Kayak yang sampai awalnya kan memposting tuh, habis itu awal-awal banyak yang like, followers bertambah, terus ada suatu waktu ketika apa sih memposting lagi menurun ya, sepi, pasti ada yang relate terus hapus kontennya. Iya sih. Ya kan? Jadi kayak males ngonten. Ya jadi kayak cari ide tapi enggak ada lagi, hapus lagi. Jadi kayak emang niatnya itu Terkecoh gitu iya ya. terkecoh karena itu. Sebenarnya kalau sekedar ya udah nggak peduli dengan like viewersnya, nggak peduli ya kan. Ya benar-benar. Gitu. Tapi sebenarnya validasi itu emang perlu, validasi itu emang dasar dari dalam diri manusia tuh sudah ada. Iya sih. Karena kita tuh kan zaman dahulu tuh hidupnya berkelompok yang kayak orang-orang zaman purba. Iya. Itu tuh kan pasti perlu validasi untuk diterima dalam suatu kelompok. Nah, tapi makin ke era digital itu maknanya jadi bergeser. Validasi perlu tapi tidak menjadi hal yang utama. Iya. Validasi itu emang perlu, membangun branding itu emang perlu, tapi janganlah hal itu menjadi patokan atau acuan untuk kita berkembang gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, dari kalian ada nggak sih yang nggak pernah ketinggalan tren, entah TikTok, IG, intinya kalian selalu ikut tren, nggak mau ketinggalan tren, apapun itu, ada nggak?
Kalau apa sih nggak tahu ya. Soalnya kalau misalkan ada tren ada sesuatu tren gitu, entah itu makanan atau kayak tempat liburan, terus kayak konten-konten kayak Velocity itu aku agak telat soalnya kan kayak nunggu mood yang pertama kalau TikTok. Terus kalau misalkan makanan itu aku lihat dulu orang tuh serame apa, seberapa lama ramenya gitu. Setelah mereka udah kayak tenang dalam 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan kan sudah tenang gitu, baru aku coba. Karena biasanya kalau misalkan lagi naik-naiknya itu biasa banyak makanan-makanan atau sesuatu hal yang kayak malah dipalsukan. Kalau misalkan makanan tuh banyak. iya, jadi kayak gambarnya apa tapi yang datang apa. Jadi mereka ternyata yang FOMO di doang. enggak, di Keranjang Kuning itu fotonya tuh ngambil dari punya orang. Gitu. Aku pernah pesan makanan tapi mereka pas waktu datang packagingnya beda sama yang di video, sama yang di foto gitu kan. Jadi aku kayak di situ sadar, oh ternyata mereka kalau misalkan lagi Rame banget itu tuh banyak yang memalsukan barang gitu. Bukan berarti Kayak kesempatan buat mereka gitu ya. iya, bukan berarti mereka menipu, tapi mereka jadinya kayak melencengkan resep gitu yang seharusnya yang premium, orangnya maunya ekspektasi orang kan pasti tinggi ya. Ya, gitu. betul. Jadi mereka menurunkan standar itu dengan harga murah misalkan, tapi kan fotonya kan dengan sesempurna itu otomatis orang membayangkannya seperti itu juga. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan sesuatu hal yang tren itu kita agak ketinggalan sedikit tapi tidak terlalu ketinggalan. Kayak misalkan tren itu 2025 kita ngelakuinnya 2026, nggak setahun ketinggalan itu, enggak, cuman kayak sebulan atau 2 bulan karena ngelihat berapa besar sih algoritma mereka gitu. Terus biasanya kan ada toko-toko etalase yang tetap stay nih di era sudah nggak viral lagi tapi mereka tuh masih tetap berjalan gitu. Itu yang justru kita lihat bagaimana sih mereka mengusahakan untuk mempertahankan kualitas mereka gitu. Itu biasanya kayak gitu kalau misalkan tren. Tidak selalu diikuti sih kalau aku. Kalau teman-teman yang lain mungkin nih ya atau sama. Karena kan tren itu kan tergantung nafsu atau selera masing-masing kan. Ini bisa kayak kerudung atau Iya. fashion atau makanan. Apa pura Jepang Bandar ya salah? Iya. Oh, Jepang Bandar. Sekarang kan apa tuh jilbab jahat. Nah, itu ada tren juga tuh. Kan itu jadi Iya. dirimu yang jaskos itu loh. Iya, yang dirimu jangan kebuka kan. yang biasa ini. Aku kan pakai lapis ninja, jadi nggak jahat. Jahat tuh yang gini aja. Gini. Ya, yang enggak. biasa dipakai. Ya, Tenang. Hijab jahat itu orang ikut tren tapi astagfirullahaladzim. Leher kelihatan. Boleh ikut tren tapi kayak kita harus menyesuaikan diri kita juga gitu. Nah, kalau yang jilbab yang kayak gini tuh, Iya, kalau ya misalkan- pakailah dalaman ninja yang kayak gini. Iya. Jadi kan otomatis ya kayak gini tetap tertutup ininya. Iya, betul. Jadi harus sesuaikan juga, jangan semuanya diikutin, apa-apa diikutin. Ya, diteguk blot-blot lah. Ya, Nggak disaring. Enggak sini. harus ditelan. Unda sih setuju. Udah sih setuju. Ya sih kalau untuk tren tuh kayak tren TikTok, tren itu kalau aku pribadi, kalau tren yang kayak buat apa sih yang video-video yang Velocity atau apa itu tuh mungkin aku ngikutin, tapi enggak yang semuanya aku bisa gitu. Nah, terus kalau untuk fashion atau apa untuk aku pribadi, aku tuh lebih ke mementingkan kenyamanan untuk aku. Kayak segimanapun cantiknya baju itu, tapi kalau aku makainya nggak nyaman, aku nggak bakalan milih itu. Oh ya, sesuai kebutuhan. Ya sesuai kebutuhan, bukan cuma misalnya orang ini lagi tren baju apalah gitu. Nah terus karena aku nih FOMO terus aku ikutin, tapi itu tuh bikin aku nggak nyaman, jadi aku rela ketinggalan tren daripada aku makai sesuatu yang nggak buat aku nyaman gitu sih. Untuk pertanyaan penutup pada talk show kali ini, ada nggak dari teman-teman kebiasaan kecil yang bisa mengubah atau tips ya mungkin agar
nggak terlalu bergantung sama validasi medsos gitu, atau kayak melihat dan ngikut-ngikut tadi. Aku ada baca, bukan baca sih, nonton koleksinya Maudy Ayunda. Dia tuh ada baca satu buku, aku lupa judulnya ini. Itu dia kayak ngebagi tips gitu tentang kayak apa sih supaya nggak kecanduan sosmed atau apapun yang berhubungan dengan teknologi. Yang aku ingat itu salah satunya kita bisa stop 30 hari untuk main sosmed ataupun main gadget. Kalau misalnya berhasil, langkah selanjutnya nggak bisa kan? Gak bisa tuh. Kalau aku jujur nih aku nggak bisa. Belum bisa. Susah sih jujur. Karena emang kitanya Udah ketemu tuh baru biasanya. melek aja aku langsung nyari HP tuh. Lihat jam, lihat Jujur. Jujur iya. Gue juga. Gimana ya? Padahal kadang tuh pakai jam tangan, cuman lebih sendiri. Tapi aku ada sih. Aku kalau di rumah jujur HP ku aku nggak peduli di mana. Karena kayak kalau di rumah tuh kan rumahku nih rumah yang terbuka lah, kayak keluarga-keluargaku tuh setiap hari tuh pokoknya nggak pernah kosong rumahku tuh. Jadi karena aku nih tipikal orang yang suka ngobrol, jadi HP tuh aku nggak peduli di mana kalau ketika itu tuh. Jadi kayak tapi kalau aku di kos aku nggak bisa lepas dari HP. Nah, Sendiri. Karena aku sendiri, karena aku teman merasa ngobrol. kayak gak ada teman ngobrol nih, jadi aku harus ada kegiatan. Tapi untuk kegiatan positif kayak ngebaca atau apa itu aku belum bisa. Jujur aku belum bisa. Tapi kalau aku jauh dari HP itu, kalau aku kumpul sama keluarga, kalau aku di rumah aku bisa jauh dari HP. Aku bisa nggak main HP seharian. Tapi kalau di kos aku nggak bisa. Kalau dari aku kalau pribadi sih. jalan-jalan jauh itu bisa HP-nya ditinggal katanya. Ya, Masa? Iya, Bisa. itu salah satu tips dari Maudy Ayunda itu ya. Dari Kalau enggak, buku yang dia baca. Kayaknya nggak bisa deh. kalau enggak nggak usah isi kuota. Iya kan, tapi kayak kurang efisien kalau buat kita yang mahasiswa. Itu kan Kalau kadang ada ada kepentingan info yang- dari Iya. HP. Terus juga kadang itu orang tua kan ngabarin segala. Iya, Kayak rada live susah. update. Oke, baik, itu tadi pendapat dari para narasumber, dan ada beberapa pendapat yang berbeda-beda dari satu pertanyaan, ada yang pendapat ini itu. Jadi kesimpulannya itu adalah dari diri kita, bagaimana kita melihat itu dan mengambil ya sisi mengambil baik atau sisi buruknya tergantung kita sendiri. itu. Dan tadi bijak-bijaklah untuk memilih dan memilah. Validasi penting, tapi jangan bergantung sama validasi. Kayak kalau kalian mau apa sih, Iya. Lanjut Kak, lanjut. kalau misalnya kalau kalian ngebangun branding di media sosial itu tuh bagus. Kalian mau dapat validasi dari orang itu tuh juga bagus, tapi jangan jadikan validasi dari orang tuh acuan untuk kalian berkembang. Kayak kalau orang nggak ada yang memvalidasi, udahlah orang aja nggak respect sama postingan aku, jadi ngapain aku posting lagi. Jadi itu kan niatnya bukan untuk diri kita, tapi kita mau orang lain tahu kita nih kayak gini loh, kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jangan gerak menunggu pengakuan orang lain. Betul. Jangan jadikan validasi itu sebagai bahan acuan utama, tapi jadilah bahan pendukung sebagai semangat atau sebagai evaluasi dari diri kalian, apa yang kalian lakuin pada hari itu atau di hari-hari sebelumnya. Oke, itu aja dari kami pada talk show kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk Nah, validasi. Semoga video yang kami buat bisa membuka pikiran kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Terus kalau
salah hilang. Kalau ada kata-kata yang mungkin berbeda pendapat sama kalian, ya Tulis di kolom komentar. iya. Menurut kalian gimana? Validasi itu apa sih gitu? Iya. Itu dia. Itu aja sih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore. Semoga kali ini terekam ya guys ya.